Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para teman-teman semua, para subscriber semua? Kali ini saya akan mereview sebuah bangunan tinggi yang menjulang ke langit, yaitu bangunan tinggi Menara Saidah. Kisah-kisah misteri yang ada pada bangunan itu sangat menakutkan dan miris. Merinding kalau mendengar cerita-cerita dari orang-orang terdekat, orang-orang sekitar. Di antaranya kisah misteri Menara Saidah, bangunan tinggi yang katanya jadi istana para arwah. Serem banget. Melintasi jalan Ledjen MT Haryono, kamu yang tinggal di Jakarta pasti akan melihat sebuah bangunan tinggi yang megah, namun tak ada aktivitas kehidupan di dalamnya. Kalau mengamati dengan sedikit lebih seksama, bangunan tersebut bukanlah bangunan tua, namun terkesan mengerikan karena tak ada kehidupan di dalamnya. Bernama Menara Saidah, bangunan yang resmi dibuka sejak tahun 2001 ini ditinggalkan dan tidak difungsikan. Kata masyarakat sekitar, bangunan ini adalah istananya makhluk tak kasat mata. Mau tahu gimana ngerinya? Yuk simak ceritanya. Sempat menjadi pusat perkantoran, semua berubah sejak 2007. Satu persatu perusahaan memilih keluar hingga ditutup tahun 2009 silam. Saat diresmikan tahun 2001 yang lalu, Menara Saidah menjadi salah satu pusat perkantoran yang paling populer di ibu kota. Terhitung ada puluhan perusahaan yang sempat menjadi tenan bangunan yang sedari dulu terlihat megah ini. Hal ini dikarenakan letaknya yang strategis dan memiliki bentuk yang sangat megah. Hanya saja, semua berubah semenjak tahun 2007. Satu persatu penghuni bangunan megah ini keluar, hingga pada tahun 2009 silam, bangunan ini resmi ditutup karena tak ada penghuninya. Katanya, salah satu masalahnya adalah bangunannya yang miring. Kok bisa ya? Namun, ditolak mentah-mentah oleh kontraktornya. Ayo, kok bisa miring? Kenapa itu? Salah satu alasan kenapa banyak perusahaan yang memutuskan untuk keluar adalah karena kondisi fisik bangunannya yang miring. Kemiringan tersebut dinilai berbahaya. Bisa saja sewaktu-waktu bangunan itu rubuh kan? Itu yang ditakutkan oleh penghuninya. Namun, alasan itu dibantah oleh kontraktor dan pengelolanya. Mereka bilang, bangunan ini gak miring kok, sama sekali saat direnovasi tahun 2000-an silam. Nah, lantas kok bisa penghuninya merasakan kemiringan bangunannya? Ayo, tebak kenapa? Kok pada keluar semua penghuninya? Kata orang, perkara utamanya disebut-sebut adalah makhluk tak kasat mata. Di seluruh bangunannya ada penunggu yang sering mengganggu. Ih, jadi ngeri dengarnya. Setelah bertanya lebih jauh, ternyata yang menjadi alasan utama kepergian para tenan adalah gangguan dari makhluk halus. Ada cerita dari mantan penjaga Menara Saidah ini. Basemen bangunan tersebut memang angker. Ia sering mendengar suara usil memanggil, namun setelah dicek tak ada siapa-siapa di sana. Dalam gelapnya basemen tersebut, terasa ada yang menepuk pundaknya. Begitu ia menoleh,
Nyatanya tidak ada siapa-siapa. Jadi merinding. Pun demikian juga dengan kisah dari dalam lift bangunan ini. Banyak yang berasumsi bahwa lambatnya lift tersebut karena ia dihuni oleh banyak makhluk tak kasat mata. Sesekali ada yang menemui sosok dalam lift yang mengaku sebagai penumpang lift. Namun, begitu pintu dibuka, nyatanya tak ada penumpang lain dalam lift tersebut. Nah, yang paling benar jelas hantu wanita berbaju merah yang gentayangan di lantai 3 bangunan megah ini. Jadi merinding ini. Konon katanya, saat kamu menginjakkan kaki di lantai 3, ada aura menyeramkan yang bakal kamu rasakan. Puncaknya, saat malam tiba, kamu akan melihat sesosok hantu wanita berbaju merah di sana. Katanya lagi, setelah hantu berbaju merah tersebut nampak, kamu bakal melihat keramaian dalam gedung yang sudah ditutup selama 2009 silam ini. Dimana mau tahu kelanjutannya? Usut punya usut, bangunan tersebut disebut terdiri di atas lahan kuburan. Masyarakat sekitar banyak bilang banyak jenazah yang gak dipindahkan. Mungkin kamu penasaran, padahal bangunan ini terhitung baru. Bukan peninggalan zaman Belanda atau Jepang, tapi kok banyak hantunya ya. Nah, usut punya usut, menurut keterangan banyak saksi mata, tanah tempat bangunan ini berdiri dulunya adalah kuburan warga. Namanya kuburan, ya jelas saja banyak hantunya itu kawan. Namun, meski bekas kuburan, pihak kontraktor tak gentar untuk menggusurnya dan mendirikan bangunan megah di atasnya. Mereka malah mendirikan bangunan setinggi 28 lantai di atas tanah berhantu tersebut. Yang paling parah, menurut penuturan warga, ada beberapa jenazah yang ternyata tak dipindah. Namun itu yang membuat penunggu kuburan itu nggak mau pergi kawan. Seharusnya udah tahu dong kalau bangunan ini banyak hantunya. Malah dibuka untuk umum tanpa ada pengajian, tanpa ada doa-doa sebelumnya. Ya pantaslah hantunya makin betah di sana.